Dalam game Honkai Star Rail ada satu karakter yang terasa seperti dua orang yang berbeda, dimulai dari gaya maupun outfit mereka yang jika satunya selalu terkesan kawaii, sementara itu yang satunya malah selalu terkesan dingin serta sombong yang membuat orang lain tidak berani untuk mendekatinya. Dan jikalau kita intip isi dari album mereka berdua, akan ada hal yang mengejutkan sekaligus mengungkap kebenarannya. Yo semuanya, balik lagi sama gua Adum Saidi dan selamat datang di bab Ungkap Fakta. Perkenalkan, Mark 7 sebagai gadis ceria, imut dan gampang akrab sama siapa aja. Tapi ada satu hal yang mungkin nggak kita sangka-sangka, yang dimana Mark 7 pernah kehilangan hampir seluruh ingatannya. Dan disinilah semuanya mulai terasa aneh, karena ada satu sosok yang sangat berbeda dari dirinya, yang dimana sosok itu dikenal sebagai Evernight. Yang dimana kalau coba kita perhatikan, Mark 7 yang sekarang itu ceria, ekspresif, dan penuh energi. Tapi Evernight dingin, tenang, dan so cool. Dan ini bukan cuman beda gaya, tapi ini kayaknya emang dua kepribadian yang berbeda. Dan yang lebih mencurigakan lagi, di dalam album foto Mark 7 ternyata ada banyak foto dengan vibes yang jauh lebih dingin, seolah-olah sisi Evernight itu bukan hal baru. Dan bagaimana kalau Evernight ini bukan versi lain, tapi justru sisi asli dari Mark 7 itu sendiri, yang dimana kepribadian yang kita lihat sekarang itu mungkin hanyalah hasil dari dirinya setelah kehilangan ingatan. Yang dimana Mark 7 pernah ditemukan dalam kondisi membeku yang melayang di luar angkasa oleh kru Astral Express, terutama Himeko, jauh sebelum timeline game dimulai. Karena pada tanggal penemuannya itulah dia juga menamai dirinya sendiri dengan Mark 7 atau 7 Maret dan memutuskan untuk ikut dalam perjalanan kereta. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya dalam kondisi membeku itulah bisa jadi sebelum semuanya itu terjadi, dia pernah mengalami sesuatu yang besar dan sesuatu yang mengubah dirinya, dan Evernight adalah sisa dari masa lalunya. Dan dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan DID atau Dissociative Identity Disorder, yakni kondisi di mana kesehatan mental seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh. Dan ciri-cirinya adalah kepribadian utama seringkali tidak menjadi tindakan, ingatan, atau kepribadian dari alter yang sedang mengambil alih tubuhnya, yang disebabkan karena trauma berat dan berulang-ulang seperti kekerasan fisik atau emosional yang berpengaruh secara langsung pada kondisi mental seseorang. Dan biasanya pergantian dari satu kepribadian ke kepribadian lain alias switching tidaklah sederhana mengganti pakaian, tetapi merupakan transisi mental dan emosional yang drastis dan wajib untuk segera ditangani oleh tenaga profesional layaknya psikoterapi. Dan apakah ini ada hubungannya langsung dengan alter ego? Tentu aja iya, tapi secara tidak langsung, karena alter ego itu menyadari penuh keberadaan persona kedua mereka dan dapat mengendalikannya agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan pada diri sendiri. Dan pada kesimpulannya serta konfirmasi langsung dari pihak ASR itu sendiri bahwasannya Evernight dan Mark 7 itu saling berhubungan erat, dan secara narasi Evernight memang digambarkan sebagai wujud alter atau kepingan ingatan masa lalu dari Mark 7 yang terlupakan, dan dia adalah wujudan dari kenangan serta kekuatan aslinya dalam wujud Evernight yang sempat menghilang. Dan tenang aja, karena meskipun dianggap demikian, Evernight ini hanyalah sebatas pelindung yang menjauhkan Mark 7 dari rasa sakit dan ancaman, terutama ingatan masa lalunya sendiri. Yang singkatnya itu, meski Evernight adalah kunci untuk mengungkap misteri masa lalu Mark 7 yang selama ini tidak ketahui, yang dimana menjadikan keduanya satu kesatuan yang utuh namun memiliki dua kepribadian yang berbeda. Meskipun begitu, Evernight memiliki misi yakni untuk memfilter ingatan dari Mark 7 agar tidak menjangkiti dirinya sendiri. Dan udah itu aja, gimana nih menurut pendapat kalian? Gua Adum pamit undur diri dan goseicho arigatou gozaimashita.